Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Saudara-saudari terkasih, tanggal 29 Maret kemarin, hari Rabu itu, mungkin Anda mengikuti berita ini, para anggota DPR RI dari komisi berapa itu mengadakan rapat tentang kasus dugaan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan. Dan salah satu orang atau tokoh yang diundang dalam rapat itu adalah Menko Polhukam kita, Mahfud MD. Menarik bahwa kemudian dalam rapat itu sang menteri ini diserang habis-habisan, dicerca habis-habisan, juga diserang dengan sejumlah interupsi dari sejumlah anggota DPR. Karena kenapa? Karena beliau sempat mengungkap atau menyindirlah dengan bahasa seperti ini. Karena sering di DPR ini aneh, kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia, bukan Markus Papa Aurel. Markus ini istilah atau singkatan atau akronim makelar kasus. Jadi sang menteri menyindir bahwa anggota dewan ini sok ngegas begitu, sok prinsipil, sok berintegritas, tapi rupanya mereka itu atau sejumlah orang itu diantara mereka adalah makelar kasus atau terlibat, tiba-tiba datang ke MK untuk begitu mau minta ditolong supaya kasusnya ini bisa diselesaikan. Karena itu lalu sang menteri ini diserang habis-habisan. Ada yang mengancam kalau Pak Menteri itu tidak menarik kata-katanya kembali soal Markus itu, maka akan saya tuntut. Itu adalah salah satu dari sekian banyak contoh bagaimana ketika orang berpegang pada kebenaran atau memberikan kesaksian tentang kebenaran, hidupnya akan terancam. Dia tidak akan disukai atau bahkan ditolak oleh orang-orang yang tidak sependapat atau yang tidak berpegang dengan kebenaran. Yesus hari ini mengalami peristiwa yang sama lewat bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Begitu juga dengan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu menarik sekali ceritanya dalam bacaan pertama. Dia berseru kepada Tuhan. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Jadi Nabi Yeremia ini diancam oleh orang-orang sebangsanya karena dia diutus oleh Allah untuk menyerukan kebenaran seperti ini. Karena bangsa itu sudah jatuh dalam kebobrokan moral, sudah tidak setia lagi kepada Tuhan, ketidakadilan terjadi di mana-mana. Maka sang nabi diutus untuk menyerukan seruan profetis, seruan kenabian yang tidak selalu enak di telinga, apalagi di hati orang-orang yang bebal. Maka Nabi Yeremia ini terancam hidupnya. Begitu juga Yesus dalam bacaan Injil. Dia berkata, oh sekian banyak yang saya lakukan ini, manakah coba tunjukkan dari sekian banyak yang saya lakukan ini, mujizat pengajaran yang saya lakukan, keteladanan hidup yang saya lakukan, coba tunjukkan satu saja di mana itu salah. Lalu orang-orang zaman Yesus itu, orang-orang Farisi, para ahli Taurat itu berkata, bukan karena apa yang kau kerjakan, tapi karena kamu itu menyamakan dirimu dengan Allah. Kamu itu menghujat Allah. Lalu Yesus menjawab itu dengan mengutip dari kitab Taurat, bahwa kamu juga disebut sebagai Allah dalam kitab itu. Tapi memang dasarnya orang bebal, dasarnya orang memang sudah benci, maka segala cara dilakukan supaya Yesus itu terpojok.
Nanti dalam Jumat Agung kita akan dengarkan sebenarnya ada ketidaksinambungan antara tuntutan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat kepada Pilatus dengan apa yang Pilatus maksudkan. Pilatus tidak menemukan kejahatan moral, tindakan kriminal yang dilakukan oleh Yesus. Sementara orang-orang Yahudi mengangkat persoalan agamanya yang tidak nyambung lah. Permasalahan agama dibawa ke ranah hukum. Di situ, tapi memang sekali lagi memang dasarnya kebencian sudah meliputi hati orang-orang Yahudi, lalu kemudian mereka mau melempari Yesus dan mencoba membunuh dia. Saudara-saudari terkasih, itu adalah salah satu dari sekian banyak resiko orang yang berani berpegang pada kebenaran. Pertanyaannya, beranikah kita untuk tidak disukai atau ditolak oleh orang lain karena kita setia berpegang teguh atau berkomitmen dengan kebenaran? Itu adalah tantangan khususnya selama masa prapaskah ini. Beranikah kita berkomitmen untuk melawan godaan-godaan dosa, atau seperti yang berulang kali saya katakan, seringkali kita tawar-menawar dengan kejahatan atau ketidakadilan? Beranikah kita untuk berpegang pada kebenaran, memberi kesaksian tentang kebenaran? Jangan jauh-jauh mau sosok berdebat tentang ajaran iman. Kalau doa makan saja kita masih takut. Kalau berdoa di rumah makan saja sebelum makan kita pura-pura jatuhkan sendok atau rokok. Jangan sok-sokan mau seperti Nabi Yeremia atau seperti yang dilakukan oleh contoh tadi Bapak Menteri itu. Dalam hal iman yang kecil-kecil mau dulu kita lakukan. Beranikah kita untuk berpegang pada kebenaran, juga tentu saja kebenaran iman, dan kemudian kita berada dalam posisi berani untuk tidak disukai seperti Nabi Yeremia dan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkannya, seraya dalam semuanya itu kita memohon rahmat Tuhan supaya kita dikuatkan untuk setia kepadanya, memegang teguh kebenaran iman kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,